Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Beberapa contoh masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, akses terbatasnya ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Yang kedua, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang tidak relevan. Nah, beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Yang keempat, kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang kelima, kesenjangan digital. Nah, kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat seperti komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. Kemudian yang terakhir yaitu kualitas ujian dan evaluasi. Nah, dari sistem evaluasi dan ujian ini di Indonesia sering kali menjadi perdebatan. Terkadang evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif. Selanjutnya adalah isu kesehatan di Indonesia. Nah, isu-isu kesehatan adalah suatu kejadian yang menyangkut masalah kesehatan yang perkirakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Beberapa masalah isu kesehatan yang terjadi di Indonesia. Masalah kesehatan yang dinilai paling sering dialami oleh negara Indonesia antara lain hepatitis, gagal ginjal, polio, HIV atau AIDS, dan diabetes. Kemudian kita akan membahas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ekonomi ini, masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial masih menjadi isu utama di Indonesia hingga saat beberapa isu masalah ekonomi di negara Indonesia. Yang pertama, perbaikan kuantitas dan kualitas. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan impor. Dan yang keempat, daya beli stagnan. Kemudian ada rendahnya daya saing, ketidaksiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kemudian inkonsistensi kebijakan subsidi energi dan rendahnya kinerja pajak. Yang terakhir, adanya permasalahan dana desa.
Jadi, kesimpulannya adalah pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan, serta peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, investasi infrastruktur, serta pengembangan teknologi pendidikan.